Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham WOMF kuartal pertama tahun 2023. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke analisa bisnis dari saham WOMF ini. Yang pertama, dari sektor usaha, dia bergerak di multi finance, dan sektor DBI-nya di bagian finansial. Dan produk atau jasa yang ditawarkan oleh WOMF ini adalah pembiayaan mobil motor, emas, multiguna, dan modal usaha. Terus kita masuk ke analisa marketnya. Untuk jasanya atau produk dari ini saya tidak menggunakan ya dari jasa ataupun produk dari WOMF. Untuk daily use-nya, jika teman-teman menggunakan produk tersebut pasti dikategorikan dibutuhkan sehari-hari ya, karena teman-teman pasti agak keterikatan ya untuk bulanan dengan saham tersebut. Terus untuk easy to access, menurut saya cukup gampang untuk mengakses dari saham tersebut atau dari produk atau jasanya. Untuk kompetitor, memiliki kompetitor. Untuk ekonomi muat, menurut saya tidak ada ekonomi muat dari emiten ini. Terus untuk segmen market, dia menguasai di Indonesia ya. Pastinya untuk marketnya hanya di seputaran Indonesia. Untuk market share-nya saya tidak mendapatkan informasi dari emiten ini. Terus untuk kategori saham ini saya kategorikan sebagai saham dividen. Terus untuk analisa GCG-nya dimiliki oleh Maybank ya atau BNII. Untuk pengalaman dari direksinya sudah lebih dari 10 tahun. Terus untuk kasus hukum sama buyback saham itu tidak ada ya. Terus untuk saham mayoritasnya dimiliki oleh Maybank sebesar 67,49%. Dan gaji karyawannya jika saya bagi rata bisa diberikan satu orang itu sekitar 14,5 juta per bulannya. Terus kita masuk dari segi pendapatan. Untuk pendapatannya itu mereka memiliki target ya. Target di 2023-nya itu sekitar 1,8 triliun dan realisasinya sekitar 468 miliar. Jadi sudah tercapai 26%. Dan kalau kita lihat secara Q1 2022 dengan 2023 mengalami kenaikan sebesar 10,3%. Jadi ini cukup bagus. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 10,7%. Terus untuk dari segi net profit target yang ditetapkan sebesar 191 miliar dan realisasinya sebesar 62 miliar. Jadi tercapai sekitar 32%. Dan kalau kita lihat secara Q1 kita banding dengan tahun sebelumnya, maka mengalami kenaikan sebesar 155,8% teman-teman. Jadi ini kenaikannya cukup signifikan. Dan saya asumsikan juga seperti tadi, yaitu kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 26,8%. Yang dimana teman-teman bisa lihat juga secara target ini capai target ya, jadi 1,8, dan ini dari segi targetnya 191 maka akan tercapai target sebesar 290 kalau misalnya kinerjanya terus sama ya dengan kuartal pertama ini. Jadi ini sebenarnya cukup bagus untuk dari kinerja dari net profit WOMF ini. Terus untuk dari segi aset kita bisa lihat secara segi aset mengalami kenaikan sebesar 4,3%. Dan saya tidak masuk kategorikan deposito maupun dari segi hutangnya ya, karena ini saham multi finance, jadi kita akan ada rasio keuangan yang perlu kita perhatikan dan akan saya jelaskan di slide berikutnya. Untuk dari segi aset mengalami kenaikan 4,3%. Terus untuk dari segi hutang juga mengalami kenaikan ya sebesar 5,8%. Dan karena ini sektor multi finance yang dimana hutangnya mengalami kenaikan, itu sebenarnya cukup bagus ya, karena memang mereka menggunakan hutang untuk melakukan pinjaman kepada nasabah atau customer lainnya. Terus untuk dari segi modalnya mengalami kenaikan dan kenaikannya hanya sekitar 0,2%. Terus kita lihat dari rasio keuangannya. Yang pertama dari NPM atau net profit margin. Untuk net profit marginnya di 15,19%, jadi menurut saya cukup bagus juga.
Dari pairnya di 4,97 kali, ini masih pairnya masih di bawah 5 ya. Untuk PBV di 0,82 dan dari segi DR-nya di 287,73%, dan ini menurut saya masih cukup oke. Terus untuk ROE-nya di 16,52%, ROA-nya di 4,24%, ada dividen, dan untuk secara cash flow sebenarnya untuk cash flow operating ini bagusnya positif teman-teman. Tetapi karena ini di Multifinance, sebenarnya mereka kalau misalnya operatingnya negatif berarti mereka lebih banyak meminjamkan keluar teman-teman. Jadi itu bisa negatif. Jadi tidak bisa mencerminkan bahwa perusahaan ini tidak bagus kalau dari segi operatingnya negatif. Tetapi memang secara jangka panjang seharusnya itu harus positif, karena kalau enggak berarti banyak non performing loan ya, atau kredit macet. Terus untuk financing bagusnya memang positif ya, karena mereka perlu funding yang lebih banyak supaya mereka bisa memberikan lending yang juga lebih banyak. Terus untuk catatannya, secara kebijakan DPR atau dividen payout ratio tidak ada, tetapi secara dari laporan keuangan rata-rata 30% yang dibagikannya. Terus untuk rasio keuangan yang perlu diperhatikan dari sektor Multifinance ini yaitu adalah yang pertama NPF atau non-performing financing itu di 0,83%, CAR-nya masih sangat bagus ya di 37,39%, dan LDR-nya di 136%. Jadi ini juga sangat bagus untuk dari segi LDR-nya di mana sektor keuangan atau GDP Indonesia ini kan sekarang lagi bagus ya. Jadi memang kalau banyak lending akan potensinya juga bagus. Terus untuk dari segi margin of safety untuk harga sekarang di 358, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya di sekitar 380. Jadi memiliki margin of safety 6,15%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa, apakah punya prospek? Menurut saya masih cukup punya prospek. GCG-nya berpengalaman, yes. Untuk revenue dan net profit-nya capai target, iya. Asetnya cukup produktif, iya. Utang berbunganya rendah, sebenarnya ini kategori yang tidak bisa kita lihat seperti ini. Kita harus lihat dari net interest margin-nya, tetapi memang tidak disebutkan dari laporan keuangannya. Tetapi kalau saya lihat secara kinerja dengan net profit marginnya, menurut saya masih cukup bagus di NIM-nya. Jadi saya bisa kategorikan untuk dari segi hutangnya masih cukup bagus. Untuk ROE-nya lebih dari 7%, jadi saya berikan status yes. Margin of safety-nya positif, yes. Untuk dividennya masih di bawah 7%, jadi saya berikan status no. Dan apakah sahamnya murah? Dengan margin of safety 6%, menurut saya sudah tidak begitu murah. Jadi kesimpulannya adalah 8 dibanding 10. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham WOMF ini? Teman-teman, sebelumnya saya sudah pernah membeli saham WOMF ini. Dan saya belinya waktu itu di harga yang cukup murah, yaitu di 250-an. Dan saya sudah take profit di 300-an. Dan dimana saya juga membelinya masih tidak banyak ya. Saya belinya hanya tidak mencapai 5% dari portfolio saya. Dan saya waktu itu merasa sudah cukup dengan profit 20%. Jadi saya udah take profit. Tetapi disinilah menurut saya salah analisa. Di mana saya lihat dari segi, kalau teman-teman lihat dari laporan keuangannya, kinerjanya dari 2020 sampai dengan sekarang, menurut saya net profitnya itu selalu di atas 20% ya growth-nya. Jadi disinilah saya salah analisa, dan menurut saya saham ini selain kategorikan bisa jadi saham dividen, dia juga fast growth. Jadi bisa dikategorikan saham yang cukup growth di masa sekarang. Dan waktu di harga 200-an menurut saya itu sebenarnya sangat murah. Tetapi kalau untuk di harga sekarang menurut saya sudah cukup premium juga ya. Tetapi apakah saham ini masih bisa naik? Ya kita harus tergantung dari kinerja keuangannya lagi. Tapi kalau untuk sekarang apakah saya akan masuk? Saham ini masih sangat bagus, cuman harganya aja yang terlalu mahal. Jadi saya akan wait and see sampai kalau misalnya saham ini mengalami penurunan ya. Untuk kalau misalnya bagusnya di bawah 300 teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock.
untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang menarik untuk saya analisa, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Dan jika teman-teman tertarik untuk belajar value investing lebih dalam, teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian. See you in the next video. Bye-bye.